Turun. Agak berhenti sebentar ya. Oh, ini agak maju, agak ke sana, agak ke sana. Yang mulia Bapak Uskup dan juga rombongan kami keluarga besar Stasi Salib Suci Ningkit dan juga seluruh umat Allah yang ada di Ningkit mengucapkan selamat datang dan juga selamat untuk tabisan Uskup yang telah diterima. Kami menyambut Bapak dengan penuh kegembiraan dan juga kerinduan. Dan pada sore hari ini kami menerima Bapak sebagai bentuk kami dan juga sebagai bentuk untuk mengikat tali kasih, tali cinta antara Bapak dan kita seluruh umat yang ada di stasiun ini. Kami mengiringi Bapak untuk menuju gereja. Nanti Bapak bersama rombongan akan diiring dengan suling tambor. Sekali lagi selamat datang Bapak, dan juga semoga kehadiran Bapak membawa berkat bagi kami semua. Misi. Permisi.
kostum naik. Kami juga akan menerima kostum dengan tarian-tarian yang dipersembahkan oleh anak-anak tercinta kita. Halo. Posisi nengke. Nengke. Mungkin hanya 20 menit, tidak lama. Ya, karena ini 4 menit lagi. This is a remix Leo Blay Productions. Baik, terima kasih kepada
anak-anak yang telah mempersembahkan tarian sebagai bentuk sambutan kita kepada Yang Mulia Bapak Uskup. Waktu selanjutnya saya persilakan Bapak Uskup dan menduduki tempat yang telah disediakan. Wah, 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 wah. Baik, Yang Mulia Bapak Uskup, selamat datang di Stasi Salib Suci Nengke, dan juga selamat datang telah mengunjungi semua umat Allah yang ada di Nengke. Bapak Uskup yang mulia, sebagai bentuk penerimaan, sambutan, dan juga ungkapan cinta kami kepada Bapak, waktu selanjutnya kami persilakan Bapak untuk duduk sejenak. Kami akan memberikan kesempatan kepada Kepala Distrik mewakili kami semua untuk menyambut kehadiran Bapak di tempat ini. Kepada Bapak Distrik, tempat saya persilakan. Shalom. Shalom. Maaf Bapak, kita di Sarmi kita punya nada harus lebih keras dibandingkan dengan ombak yang ada selalu di pantai. Shalom. 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 Iya. Tidak ada kata yang paling panjang mewakili seluruh umat Tuhan yang ada di Kabupaten Sarmi, secara khusus kita yang ada di Pantai Timur bagian Barat. Saya Kepala Distrik Pantai Timur bagian Barat yang saat ini sudah tentunya kami bersyukur kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang atas karunia-Nya mengizinkan Bapak bisa hadir bersama-sama dengan kami umat Tuhan yang ada di wilayah ini, secara khusus kita di Pantai Timur bagian Barat, terlebih khusus lagi umat Katolik yang ada di wilayah timur ini, mulai dari Betaf sampai di Pie. Sebaran umat Katolik memang tidak satu distrik saja, tetapi ada beberapa distrik yang ada. Kita semua beribadah di sini. Mewakili pemerintah, pemerintah adalah wakil Allah yang ada di tengah-tengah kita. Tidak ada kata-kata yang lebih panjang yang dapat kami sampaikan. Yang kami hanya mohon kepada Bapak kiranya memberkati kami, pemerintah dan masyarakat semua, gereja Tuhan yang ada di sini, agar kita saling mengasihi satu sama lain sambil menunggu hari-hari Tuhan bagi tiap-tiap pribadi kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih kepada Bapak Distrik yang telah mewakili kita semua untuk menyambut kehadiran Monsinyur di tempat ini. Kesempatan berikutnya kita akan mendengarkan mungkin ada sepatah dua kata dari Bapak Uskup yang perlu disampaikan kepada umat Katolik dan juga kepada kita semua yang ada di tempat ini. Kesempatan saya persilakan Bapak. Salam. 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 Terima kasih anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini.
Bapak Kepala Distrik yang kami hormati, Bapak-bapak majelis yang ada atau yang mewakili, dan juga dari pendeta bila hadir atau yang mewakili, Pastor Ropi Santo Antonius Sarmi bersama dengan Pastor Rekan yang kami hormati, Bapak Ibu umat sekalian, baik dari yang Katolik maupun juga dari gereja tetangga yang mana adalah anak-anak Tuhan juga yang kami kasihi. Patutlah kita menyampaikan puji dan syukur karena ketika Gereja Katolik Papua, Gereja Katolik ini sejak menginjakkan kaki, sekarang sudah berusia 129 tahun di Papua. Pada usia ini barulah Tuhan memberikan uskup pertama orang Papua. Itu adalah kasih yang besar untuk kita semua, untuk umat, agar supaya uskup orang Papua yang pertama bersama dengan para pembantu-pembantunya, para pastor, juga petugas-petugas gereja bisa mengembalakan umat di Keuskupan Jayapura ini. Sekalipun saya adalah uskup orang Papua yang pertama, tapi saya bukan hanya untuk uskup orang Katolik saja, bukan hanya untuk orang Papua saja, karena tugas saya adalah mempersatukan umat yang ada dalam gereja Katolik, yang Papua maupun non Papua. Saya sebagai gembala harus menggembalakan semuanya tanpa pandang bulu, tanpa beda-bedakan dari mana asalnya. Selain saya menjaga persatuan umat dalam gereja Katolik, saya juga sebagai pemimpin gereja Katolik pada tanggal 21 Juli 2023 ini akan dilantik sebagai Ketua PGGP, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Papua. Untuk menjaga kesatuan persatuan dengan gereja-gereja lain, agar supaya gereja Kristus tetap bersatu, karena punya iman yang sama akan Tuhan Yesus, karena punya Alkitab yang sama. Sekalipun ada beda dalam tata ibadat gereja masing-masing, tetapi kita punya iman yang sama akan Tuhan Yesus. Karena itu saya senang sekali melihat umat dari teman-teman GKI, kalau tidak salah, juga dari gereja yang lain, boleh menyambut kunjungan saya bersama dengan umat Katolik yang ada ini. Ini adalah satu tanda yang baik untuk tetap membina semangat ekumene, semangat persatuan umat. Karena itu tidak boleh
ada persoalan-persoalan dalam gereja, antar gereja. Tidak boleh ada hal-hal yang merusakkan persatuan kita dalam gereja, antar gereja. Kita punya misi yang sama, misi untuk mewartakan firman, misi untuk mewartakan kabar gembira pada orang lain. Misi yang sama itulah kita terus lihat, kita terus bertanggung jawab tanpa ada keributan di antara kita, sehingga kesatuan persatuan yang ada seperti tadi ini. Ada teman-teman Bapak Ibu yang menerima saya, juga ada musik tambur dari teman-teman gereja tetangga. Ini dijadikan sebagai persatuan umat, persatuan di antara umat untuk membangun gereja kita masing-masing dalam semangat kebersamaan. Kita diutus oleh Tuhan untuk meneruskan kabar keselamatan. Karena itu dalam kesatuan persatuan ini kita teruskan bersama. Kita juga dalam semangat kesatuan, perdamaian, persaudaraan, kita bangun daerah kita bersama dengan Bapak distrik, bersama dengan aparat pemerintah yang ada, bersama dengan aparat keamanan yang bertugas di tempat ini. Kita menjaga kedamaian di dalam tengah masyarakat kita supaya ada rasa aman, damai. Kita membangun gereja, membangun pemerintahan, membangun masyarakat, membangun anak-anak adat, juga memajukan pendidikan, memajukan ekonomi untuk daerah kita. Supaya daerah kita perlahan-lahan berkembang dan bisa setingkat dengan daerah-daerah lain luar sana. Maka saya berterima kasih dan saya berdoa dan tetap berdoa untuk semuanya. Baik berdoa untuk umat Katolik, berdoa untuk kedamaian Papua ini, untuk semua orang, berdoa juga untuk bangsa kita, berdoa untuk masyarakat yang di Papua, berdoa untuk gereja-gereja. Itu adalah tugas saya setiap hari, mendoakan semuanya. Karena itu, marilah kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin dalam cara gereja Katolik. Yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat dan puji syukur di hadapan-Mu, Bapa, melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Pada sore ini dari Nengke, Kabupaten Sarmi, kami sekelompok jemaat bersama berkumpul di gereja Stase Salib Suci, bersama dengan dihadiri oleh teman-teman kami dari gereja tetangga, dan juga ada pihak dari pihak lain dari agama lain juga. Kami bersukacita menyambut kasih-Mu yang Engkau nyatakan melalui hamba-Mu yang hina ini sebagai uskup pertama orang Papua. Itu adalah bukti kasih-Mu Bapa yang Engkau nyatakan kepada kami. Karena itu pada saat ini hamba-Mu mohon curahkanlah berkat-Mu berlimpah bagi umat, bagi jemaat, bagi masyarakat yang tinggal di tempat ini, agar supaya mereka selalu hidup dalam
penuh iman, selalu hidup dalam penuh kasih, selalu hidup dalam semangat persaudaraan, selalu hidup dalam semangat persatuan untuk membangun keluarga-keluarga mereka. Tuhan berkati setiap keluarga yang ada di tempat ini. Tuhan berkati setiap bapa, setiap mama, setiap anak-anak, agar mereka hidup sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak yang Tuhan telah angkat, yang mempunyai hak untuk memperoleh keselamatan. Tuhan berkati pemerintah yang adalah alat di tangan-Mu untuk membina, memajukan kesejahteraan masyarakat di tempat ini, agar pemerintah yang bertugas di kabupaten, di distrik ini selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, supaya masyarakat dari hari ke hari dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, damai pada waktu yang akan datang. Tuhan juga berkati hamba-hamba Tuhan yang berkarya melayani Tuhan di tempat ini, dari setiap gereja yang ada, dari Katolik, dari GKI, dari GIDI, dari GPDI, dari GBI, dari Baptis, semua yang ada di tempat ini, supaya Tuhan berkati agar anak-anak-Mu pewarta firman selalu giat untuk mewartakan kabar gembira kepada semua anggota umat, sehingga ada keselamatan jiwa di tempat ini. Tuhan berkati juga semua aparat, semua petugas ASN maupun juga petugas di bidang keamanan, tentara, polisi. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, agar mereka dapat melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan di negeri ini, supaya masyarakat tetap hidup dalam aman dan nyaman. Tuhan yang penuh kasih berkatilah juga hasil usaha mereka, hasil pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan memberikan kecukupan dalam kebutuhan hidup mereka, dalam kehidupan ekonomi mereka. Tuhan memberikan kecukupan untuk mendukung kehidupan keluarga. Tuhan memberikan kecukupan untuk mendukung biaya pendidikan anak-anak. Tuhan juga memberkati generasi muda, baik yang sekolah, baik yang kuliah, di tingkatan-tingkatan masing-masing. Tuhan berkati agar lewat generasi muda mereka dapat menempuh ilmu dan selesai bisa menjadi manusia yang bisa kembali untuk membangun daerah. Tuhan berkati juga tanah di mana mereka hidup, mereka tinggal, agar supaya tanah ini selalu memberikan kesyukuran. Tuhan memberkati juga setiap leluhur, orang tua, siapapun yang telah meninggal. Ampuni dosa mereka dan terimalah mereka dalam rumah Bapa di surga, agar mereka juga menjadi pendoa, penjaga bagi semua yang tinggal di tempat ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak-Mu. Peliharalah mereka dalam semangat iman dan juga dalam semangat kasih serta pengharapan. Inilah doa kami Bapa ke hadapan-Mu lewat Yesus Kristus, yang adalah Putra Tunggal Tuhan Juru Selamat bagi kami, yang kami percaya selalu dan hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama berkat berlimpah-limpah selalu ada bersama kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.